Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi sahabat-sahabat yang baru hadir mengikuti live ini, silakan diikuti kembali kajian utuhnya di YouTube Uripi Allah. Ketik Uripi Allah. Dan bila ada manfaatnya kajian-kajian di Uripi Allah, mohon sebarkan, mohon di-share bila memang itu bermanfaat bagi Anda dan bagi orang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita menginjak sesi tanya jawab. Monggo silakan yang mau naik ke atas temani saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagi para sahabat-sahabat yang telah nyimak dan telah memberikan salam kepada saya. Silakan naik ke atas biar sesinya agak panjang. Tapi kalau tidak ada yang naik ya berarti ya cepat selesai. Bu Yasmin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan naik Bunda. Ini yang dikaji tadi tentang babus salam, pintu keselamatan, pintu surga, pintu kembali kepada Allah, pintu Islam. Pintu Islam menurut Allah, bukan menurut hawa nafsu. Kalau menurut hawa nafsu Islam itu kan selama ini manusianya yang merasa bisa menjalani semuanya. Karena keselamatan hanya milik manusianya, bukan milik Allah. Manusianya yang merasa Islam berarti keselamatan hanyalah milik manusia. Mana mungkin manusia bisa menyelamatkan dirinya bila tak kembali kepada Tuhannya. Oh lagi masak, ya silakan. Silakan para sahabat yang mau naik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, hakikat mengerjakan semua perilaku ibadah umrah. Ibadah umrah atau haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Maknanya singkatnya, to the point-nya di dalam amalan haji itu la tusyrik billah. Jangan sampai mensekutukan Allah dengan dirimu di hatimu. Kalau sudah tidak mensekutukan lagi, laku apa saja bebas. Sholatnya bebas kepemilikannya. Wukufnya bebas kepemilikannya. Tawafnya bebas kepemilikannya. Zumrohnya bebas kepemilikannya. Tahallulnya bebas kepemilikannya. Lari kecilnya bebas kepemilikannya. Pokoknya semuanya serba bebas bila sudah terbaiat kemanusiaannya di dalam dadanya. Melakukan apa saja yaitu haji. Apa maknanya haji? Hatinya yang sudah bersih dari perkara-perkara yang selain Allah. Maka hati manusia yang demikian apa balasannya? Al-hajjul mabruru laisa jaza'u illal jannah, laisa jaza'lahu illal jannah. Jadi haji yang mabrur itu tiada balasan kecuali surga. Apa maknanya? Bila hatinya sudah lillah, yaitulah surga. Bila hatinya sudah lillah, yaitulah Islam. Bila hatinya sudah lillah, yaitulah jalan keselamatan. Jadi jangan pandang syariat-syariatnya, pandanglah ma'rifatnya. Bila dipandang ma'rifatnya, maka sahlah syariatnya. Bila hanya memandang syariatnya saja, maka tidak sah
makrifatnya. Bila tidak sah makrifatnya, ia tak akan pernah berjumpa dengan Tuhannya, tak akan bisa selamat menuju Tuhannya. Apapun yang dilakukannya, baik persaksian syahadatnya, baik solat-solatnya, baik kurbannya, baik puasanya, baik hajinya, tak akan pernah bisa masuk ke dalam babus salam bila manusianya masih merasa dirinya yang paling ada daripada adanya Tuhannya. Itulah inti sarinya. Jadi jangan mensekutukan Allah. Apapun yang disyariatkan di dalam haji itu, di dalam umroh itu, libas saja. Maknanya jangan putus dari Allah. Ihramnya jangan putus dari Allah untuk mensucikan hidup dan badan ini. Wukufnya jangan luput dari Allah. Luput apanya? Ingatannya, maknanya. Ingatannya bila yang diingat hanya manusianya, berarti kita selama ini menjalankan syariat demi manusia. Kembali kepada manusia yang merasa bisa bersyariat. Berarti tidak sampai kepada Tuhannya karena tidak bertuhan di dalam dadanya. Akan tetapi bila manusianya sudah kembali kepada Tuhannya, maka seluruh syariat-syariat yang dikerjakan oleh manusianya, apapun itu pasti menjadi syariatullah. Kenapa? Karena sanadnya, pulangnya hanya kepada Allah yang berkuasa atas semua perbuatan yang diperbuat oleh manusia itu sendiri. Silakan, semoga bisa dipahami ya Kang Azman untuk istrinya. Dan terpenting terbaiat istrinya berani murtad kepada hawa nafsunya, berani meninggalkan dirinya di dalam hatinya, berani meruntuhkan kerajaan iblis dan setan di dalam dadanya. Hanya itu jalan selamat itu, hanya itu babus salam itu, hanya itu pintu surga dan masuk ke dalam surganya Allah itu. Jika hati kita sudah selamat kembali kepada Allah, apapun yang tersyariatkan di dalamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan yang mau gabung, yang baru gabung silakan ikuti live-nya di YouTube Uripi Allah tentang babus salam, pintu keselamatan, pintu Islam, pintu kembali kepada Allah. Yuk silakan yang lain. Ada yang mau naik? Jadi memang pondasinya syariat itu ya ma'rifatullah. Bila tak bermakrifatullah, ya tak ada gunanya bersyariat. Kenapa? Pasti syariatnya kesasar. Pasti syariatnya tersesat. Tersesat kemana? Dimakan hawa nafsunya sendiri. Dibakar oleh anar yang di dalam dada ini. Diakui sebagai miliknya. Alhamdulillah Kang Mas jelas sekali penyampaiannya serta penyerahannya. Alhamdulillah. Yang terpenting hati kita rela ridho melepaskan murtad kepada diri kita sendiri. Meninggalkan diri kita sendiri yang selama ini menjadi raja sudah puluhan tahun. Agar apa? Agar kita tidak mensekutukan Allah lagi dengan diri kita di hati kita. Bila yang ada hanya Allah, maka nyatalah la ilaha illallah. Maka mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang berla ilaha illallah di dalam dadanya, maka ia sudah di dalam surga, bukan akan masuk surga. Tapi dakhala fi'il madhi, yakni sudah di dalam surga, maknanya sudah di dalam keselamatan itu sendiri, yakni di dalam lillahi ta'ala. Jadi apapun yang dilakukan pasti sah
sah di sisi Allah. Kenapa? Karena hanya Allah yang berkuasa atas manusianya. Semua syariat yang berlaku atas manusianya pun juga syariatnya Allah. Kenapa? Karena manusia tak pernah bisa bersyariat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo silakan yang mau bertanya-tanya. Yang mau naik silakan. Jadi babus salam itu adalah kita membuka pintu keselamatan. Di mana pintunya? Di mana rumah dari pintu itu? Qalbun mukminin baitullah. Ya, di dalam dada inilah rumahnya Allah, bukan rumah manusia. Kenapa kok dikatakan rumah Allah? Maknanya rumah di sini adalah kekuasaan Allah, bukan rumah-rumah yang seperti ini. Karena manusia kita selama ini memahami ayat-ayatnya Allah, memahami Al-Quran, memahami Alkitab, memahami Zabur, Injil, dan Taurat hanya versi hawa nafsu, hanya versi bumi, sehingga apa yang diceritakan seolah-olah dimisalkan dengan apa yang dikenalnya. Baitun, rumah Allah ya seperti rumah-rumah ini. Padahal di balik itu makna yang mutasyabihat, makna yang dimaksud Allah adalah kerajaan hati, bukan rumah. Kerajaan yang meliputi hati, kerajaan yang meliputi badan inilah. Siapa yang berkuasa, siapa yang jadi Tuhan. Bila kita yang berkuasa, bila kita yang jadi Tuhan di dalamnya, ya selamanya tak akan pernah menemukan keselamatan. Belum Islam. Kita selama ini belum Islam di sisi Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injang juga Kang Mas. Semoga bisa dipahami ya. Kajian yang mudah dipahami dari atas ini. Kajian dari Allah. Kenapa? Karena kita milik Allah. Kenapa? Karena zat sifat asma af'al adanya diri kita. Karena hanya adanya Allah. Tapi selama ini kita merampok zat sifat asma af'al. Seolah-olah zat sifat asma af'al itu menjadi milik kita. Maka kembalikanlah kepada yang punya. Maka bila sudah dikembalikan, maka Allah nyata jengleh-jengleh. Itulah jalan keselamatan agar kita bisa memasuki pintu keselamatan itu sendiri. Dan bila kita sudah sampai memasuki pintu keselamatan, maka dakhulal jannah, sudah di dalam surga. Apa di dalam surga itu? Hatinya enjoy, why? Tidak ada pertanyaan lagi tentang syariat-syariat yang berlaku. Kenapa? Karena manusia tak mungkin bisa bersyariat. Dan kenapa kok sudah tak berlaku lagi syariat-syariat manusianya? Karena yang bersyariat bukan manusia lagi. Bila hanya Allah yang memiliki syariat, bila hanya Allah yang memiliki gerakan, tak sebiji darah pun bisa bergerak tanpa izin Allah, maka ya enjoy saja. Karena bukan milik manusia. Jangankan pergerakan itu, hidup dan mati itu loh Allah. Hidup dan mati itu loh milik Allah, bukan milik manusia. Dan manusia tak bisa hidup dan manusia tak bisa mati. Hanya Allah yang bisa hidup dan yang bisa mati. Enjoy tak? Enjoy why? Apa buktinya bahwa hidup dan mati itu hanya sifatnya Allah, milik Allah? Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Bahwa hidup dan mati itu adalah Allah, bukan manusianya. Bila manusianya sudah tahu, bisa ingkar, bisa murtad kepada dirinya, maka manusia tak terkena hidup dan mati lagi. Kenapa? Langgeng di sisi Tuhannya. Bakok di sisi Tuhannya. Enjoy, why? Tenang, jais, wenang, bebas sak karep-karepe Gustine. Mung menungsane enjoy, why? Kenapa? Karena manusianya ndak punya karep.
Kata siapa manusia punya karep? Tidak punya bila tak ada urip Allah. Jadi karep ya semuanya milik Allah. Bila hanya Allah yang ma'rifatullah, enjoy lah kita. Sudah tidak jaga-jaga Allah lagi. Akhirnya Allah yang jaga kita, Allah yang bertajalli pada kita, Allah yang memelihara kita, Allah yang memantau kita, Allah yang menjaga kita, Allah yang mencukupi kita, Allah yang mengasihi sayangi kita. Enjoy itu. Nyantai-nyantai wae. Nggak usah sulit-sulit mencari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah bersama kita. Ngapain sulit-sulit mencari Tuhan? Bila kita masih jalan kesulitan mencari Tuhan, ya berarti ya kita disiksa oleh Tuhan itu sendiri. Kenapa? Karena kita masih lebih iman kepada setan, lebih iman kepada diri kita sendiri daripada kepada Allah. Ya disiksa terus. Oke, monggo silakan yang mau naik ke atas silakan.